Menurut kalian, apa kemungkinan yang bisa terjadi pada anak yang sejak kecil selama bertahun-tahun hingga dewasa selalu ditekan, didoktrin, meski tentang hal-hal agamis yang dibarengi dengan bentakan, larangan yang strict dari orang tuanya hingga dilarang bersosialisasi dengan prinsip bahwa hanya ibunya dan dialah yang benar. Bahkan, si ibu mengatakan bahwa ayah mereka adalah orang yang tak berguna dan pemabuk yang akan masuk neraka. Hasilnya bisa dilihat dari pria bernama Edward Theodore Gain, kelahiran tahun 1906, asal Wisconsin, Amerika. Efeknya, Ed menjadi pendiam, memendam perasaan, tapi ketika meledak, kemungkinan ini yang dilakukan Ed. Ed dan kakaknya terima perlakuan doktrin kuat dari ibunya yang mengatakan kalau wanita itu atau perempuan itu adalah jelmaan iblis yang menggoda pria. Hal itu membuat dia dikabarkan menghabisi kakaknya Henry, karena Henry membangkang perintah ibunya dengan berkencan dengan janda anak dua ketika Henry berusia 43 tahun. Ed memang tidak terbukti dan tidak ada penyelidikan atas kematian Henry tersebut. Apalagi kira-kira efeknya? Ketika ibunya meninggal setelah serangan stroke kedua, Ed Gain menjadi sebatang kara. Dia limbung tanpa ibu satu-satunya petunjuk dan temannya, di mana cinta dan benci bersatu. Dia butuh sosok mirip ibunya untuk menemaninya. Meski terisolasi dan tidak diizinkan mempunyai teman, di mata tetangga Ed adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Dia pendiam dan tidak berbahaya. Terbukti dia pernah bekerja mengasuh anak tetangganya. Ed memang terlihat lebih nyaman sama anak-anak, tapi saat dibully di bangku SMP, dia sampai terpaksa drop out sekolah di kelas 8 karena tidak kuat dan di rumah tidak ada yang menguatkannya ketika dia dibully. Tapi kriteria itu ternyata berubah ketika pada suatu hari tahun 1957, Bernice Worden menghilang dari tokonya. Anaknya, Sheriff Frank Worden, mendapati toko ibunya kosong hari itu. Laci kasir terbuka dan ada bercak cairan merah di lantai. Frank langsung menduga dialah pelakunya. Siapa? Ed Gain. Bernice pernah bilang sama Frank kalau Ed Gain datang mengajak yang berkencan sambil membeli antifreeze. Di meja pun tergeletak bon pembelian antifreeze atas nama Ed. Ketika Ed ditangkap, dia mengaku telah menghabisi Bernice Worden. Polisi kemudian menggeledah rumah Ed dan peternakannya seluas 155 acre yang dibeli orang tuanya tahun 1914. Di sebuah gudang, polisi menemukan Bernice Worden sudah dalam keadaan mengenaskan. Ia digantung terbalik dengan perut terbuka, kepala dipenggal. Setelah sebelumnya Bernice ditembak. Polisi juga menemukan kepala Mary Hugen yang menghilang tahun 1954. Atas penemuan Mary ini, Ed Gain kemudian dicurigai dengan banyak menghilangnya orang pada saat itu. Penemuan lain yang menakutkan di rumah Ed saat penggeledahan adalah Ed ketahuan mengkoleksi kulit dari mayat-mayat yang baru dikubur sejak tahun 1947 hingga 1952. Ed mengaku sudah 40 kali berkunjung ke kuburan dan 10 kalinya dia berhasil angkut mayat yang baru dikubur. Meski dia hanya bisa menunjukkan 9 kuburan yang dia gali sendirian. Polisi kemudian menemukan mayat-mayat tersebut sudah dikuliti oleh Ed. Ed kemudian membuat hiasan rumah dari kulit-kulit itu, seperti tempat sampah kulit, mangkok tengkorak, ikat pinggang dari banyak puting, sarung tangan dari kulit manusia, korset dari kulit torso, legging dari kulit kaki, topeng dari kulit wajah, dan masih banyak lagi yang bikin ngeri membayangkannya. Seorang tetangga pernah bersaksi memang pernah lihat kepala-kepala menyusut di rumah Ed. Ed bilang itu adalah cindera mata dari sepupunya yang berperang di Filipina. Ed mengatakan seringkali ia mencuri mayat yang fisik dan wajahnya mirip dengan ibunya. Dia merindukan ibunya. Di rumah pun, ruangan-ruangan yang dulunya sering digunakan oleh ibunya selalu Ed bersihkan, kecuali tempat Ed beraktivitas yang super kotor dan bau dihiasi kulit-kulit mayat dan buku-buku yang beraliran keras yang diduga mempengaruhi sosok Ed Gain, yaitu Ilse Koch, seorang penjahat perang Nazi yang terkenal brutal. Ketika diinterogasi secara psikologis, Ed punya banyak kenangan buruk dengan ibunya. Dia mengaku pernah didorong dari lantai dapur ke basement. Dan dia juga pernah melihat ayah dan ibunya ketika di peternakan babi, menguji dan merok kulit babi. Interogasi ini juga memakan korban aparat. Seorang aparat bernama Arthur Slee meninggal karena gagal jantung. Saat interogasi Arthur Slee pada Ed dinyatakan gugur karena dia ketahuan membenturkan kepala Ed ke tembok. Saking marahnya dia atas perbuatan Ed pada korban dan mayat-mayat tersebut. Sehingga pengakuan Ed saat itu dinyatakan tidak bisa digunakan karena Ed dalam keadaan tertekan. Ed akhirnya dinyatakan bersalah, tapi dia tidak bisa dipenjara karena Ed skizofrenia. Dia mengalami kelainan jiwa, sehingga dia tidak pernah dipenjara dan dimasukkan ke Rumah Sakit Pusat Negara untuk orang gila kriminal. Ed meninggal pada 26 Juli 1984
di usia 77 tahun di Mendota Mental Health Institute karena gagal nafas akibat kanker paru-paru. Kisah hidup Ed Gein menginspirasi berbagai film horor terkenal seperti The Texas Chainsaw Massacre tahun 74 dan Psycho tahun 60, serta film yang lebih langsung menggambarkan hidupnya seperti film Ed Gein tahun 2000 dan serial Netflix Monster Kisah Ed Gein tahun 2025. Kisah Ed Gein memberikan pelajaran tentang dampak traumatis masa kecil, tentang buruknya isolasi sosial dan pentingnya deteksi dini masalah kesehatan mental yang dapat berkembang menjadi kejahatan yang mengerikan seperti yang Ed lakukan. Augusta, sang ibu, pasti tidak menyangka kalau anaknya bisa seganas ini. Di luar, Ed nampak pendiam dan penurut, tapi di dalam, Ed sangat rapuh. Hingga ketika kehilangan sandaran, Ed tidak bisa berdiri di kakinya sendiri. Sehingga ketika dia meninggal, monster dalam diri Ed terlepas dan melampiaskan sisi cinta dan benci yang Ed pendam terhadap ibunya selama ini.